Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruben Haryawan dari kelas 12 MIPA MA An-Nur Nusa. Baik, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sebelum kita melangkah terlebih jauh dalam materi, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama yaitu pengertian dari larutan elektrolit. Larutan elektrolit sendiri merupakan sifat fisik dari larutan elektrolit yang tergantung pada jumlah zat terlarut dan terlepas dari sifat zat terlarut. Sementara larutan non-elektrolit merupakan sifat fisik dari larutan non-elektrolit yang tergantung pada jumlah zat terlarut dan terlepas dari sifat zat terlarut. Nah, di sini sifat koligatif larutan hanya berpengaruh sehingga pada konsentrasi yang sama larutan elektrolit dan non-elektrolit akan memberikan hasil yang berbeda. Senyawa elektrolit dalam larutannya dapat terionisasi menjadi kation atau ion bermuatan positif dan anion yaitu ion bermuatan negatif. Sementara larutan non-elektrolit tidak dapat terionisasi. Kita ambil contoh yaitu natrium klorida dalam larutan elektrolit dan urea dalam larutan non-elektrolit, di mana dengan jumlah mol yang sama natrium klorida akan terurai menjadi ion Na+ dan Cl-, di mana jumlahnya masing-masing 1 mol. Sementara dalam urea tidak dapat terionisasi sehingga jumlahnya tetap yaitu 1 mol. Larutan elektrolit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu larutan yang terionisasi secara sempurna dan larutan yang terionisasi secara sebagian, di mana larutan yang terionisasi secara sempurna disebut dengan elektrolit kuat dan yang terionisasi sebagian disebut dengan elektrolit lemah. Elektrolit kuat bisa berasal dari berbagai macam sumber seperti asam kuat yaitu asam klorida, asam nitrat, asam sulfat, dan asam berklorat. Sementara bisa juga berasal dari basa kuat seperti natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, atau barium hidroksida. Bisa juga berasal dari garam yang mudah larut seperti natrium klorida, kalium nitrat, bahkan natrium sulfat. Adapun elektrolit yang terionisasi sebagian atau lemah biasanya berasal dari asam lemah seperti asam fluorida, asam asetat, asam sulfat, bahkan asam galfluorat. Sementara yang kedua juga bisa berasal dari amonia seperti amonium hidroksida, perak hidroksida, bahkan besi 3 hidroksida. Bisa juga berasal dari garam yang sukar larut seperti perak klorida, barium kromat, ataupun timbal 2 iodida. Sementara dalam larutan non-elektrolit bisa berasal dari senyawa organik seperti glukosa, sukrosa, etanol, bahkan urea. Nah, dari jumlah partikel zat yang terlarut, maka elektrolit dan non-elektrolit tidak sama, sehingga rumus-rumus ini tidak atau kurang relevan digunakan untuk larutan elektrolit. Nah, mungkin cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.